Halo semua, ketemu lagi dengan saya di channel My Life 365 Day. Pada hari ini kita akan membahas tentang monkeypox. Apa itu monkeypox? Bagaimana cara penularannya? Mari kita saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di video saya. Terima kasih, selamat menonton. Cacar monyet adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus ini namanya virus cacar monyet. Virus ini mirip dengan virus yang menyebabkan cacar air, tapi biasanya lebih ringan. Cacar monyet adalah penyakit zoonosis, artinya bisa menyebar dari hewan ke manusia. Penting untuk memahami cara kerja penyakit ini agar kita bisa melindungi diri sendiri dan orang lain. Meskipun relatif jarang, cacar monyet bisa menyebabkan penyakit serius pada beberapa orang. Kita perlu tahu tanda dan gejalanya. Kalau kamu merasa mungkin terkena cacar monyet, segera periksakan ke dokter. Diagnosis dan pengobatan dini dapat membantu mencegah komplikasi serius. Cacar monyet seringkali dimulai dengan gejala seperti flu. Kamu mungkin demam, merasa lelah, sakit kepala, nyeri otot, dan sakit punggung. Setelah beberapa hari, biasanya muncul ruam yang tampak seperti jerawat atau lepuh. Ruam ini bisa terasa gatal dan nyeri. Ruam seringkali dimulai di wajah, lalu menyebar ke bagian tubuh lain, seperti tangan dan kaki. Terkadang, ruam bisa muncul di dalam mulut, alat kelamin, atau mata. Ruam ini akan melewati beberapa tahap, akhirnya mengeras dan mengelupas. Penyakit ini bisa berlangsung selama 2 hingga 4 minggu. Ingat, tidak semua orang mengalami semua gejala ini. Beberapa orang hanya mengalami ruam ringan, sementara yang lain mungkin lebih parah. Jika kamu khawatir, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Cacar monyet dapat menyebar melalui beberapa cara. Salah satunya melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, seperti gigitan, cakaran, atau kontak dengan cairan tubuh hewan. Cara lainnya adalah melalui kontak dengan orang yang terinfeksi. Ini bisa terjadi melalui kontak dekat dengan ruam, keropeng, atau cairan tubuh mereka. Virus ini juga dapat menyebar melalui percikan air liur saat orang yang terinfeksi, batuk, atau bersin. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk melindungi diri dari cacar monyet. Hindari kontak dengan hewan yang sakit, terutama jika mereka memiliki ruam. Cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air. Gunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol jika sabun dan air tidak tersedia. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit cacar monyet. Jika kamu harus merawat orang yang terinfeksi cacar monyet, kenakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker. Tidak ada pengobatan khusus untuk cacar monyet. Namun, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meringankan gejalanya. Istirahat yang cukup dan minum banyak cairan dapat membantu. Obat pereda nyeri, seperti ibuprofen atau paracetamol, dapat mengurangi demam dan rasa sakit. Dalam beberapa kasus, obat antivirus mungkin digunakan untuk mempersingkat durasi penyakit dan mencegah komplikasi serius. Jika kamu terkena cacar monyet, penting untuk mengisolasi diri dari orang lain, sampai ruam sembuh dan keropengnya rontok. Ini akan membantu mencegah penyebaran virus. Dokter dapat memberikan instruksi khusus tentang cara merawat diri di rumah, dan memberitahu kapan kamu aman untuk kembali beraktivitas normal. Bagian 5, kilas balik, sejarah cacar monyet. Cacar monyet pertama kali ditemukan pada tahun 1958 pada monyet yang dipelihara untuk penelitian. Kasus cacar monyet pada manusia pertama kali dilaporkan pada tahun 1970 di Republik Demokratik Kongo. Sejak itu, cacar monyet telah ditemukan di beberapa negara di Afrika Tengah dan Barat. Pada tahun 2003, terjadi wabah cacar monyet di Amerika Serikat. Wabah ini terkait dengan hewan peliharaan anjing padang rumput yang telah terpapar hewan pengerat yang terinfeksi dari Afrika. Wabah cacar monyet di luar Afrika relatif jarang terjadi. Namun hal ini menyoroti pentingnya pengawasan dan kesiapsiagaan terhadap penyakit menular yang baru muncul. Memahami sejarah cacar monyet dapat membantu kita untuk lebih memahami virus ini dan bagaimana penyebarannya. Pengetahuan ini penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan pengendalian yang efektif.
Bagian 6. Hidup dengan cacar monyet, dampak dan wabah. Cacar monyet dapat berdampak signifikan pada kehidupan manusia. Penyakit ini sendiri bisa melemahkan, ruamnya bisa terasa sakit dan gatal, dan juga bisa meninggalkan bekas luka. Selain efek fisik, cacar monyet juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi. Orang yang terinfeksi cacar monyet mungkin perlu cuti kerja atau sekolah. Mereka mungkin juga harus diisolasi dari orang lain, yang dapat menimbulkan rasa kesepian dan cemas. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah kasus cacar monyet yang dilaporkan secara global. Alasan peningkatan ini belum sepenuhnya dipahami. Namun, faktor-faktor seperti deforestasi, perubahan iklim, dan peningkatan interaksi manusia-hewan mungkin berperan. Wabah cacar monyet mengingatkan kita akan pentingnya langkah-langkah kesehatan masyarakat. Langkah-langkah ini meliputi hal-hal seperti pengawasan, deteksi dini, dan pelacakan kontak. Selain itu, vaksinasi dan kampanye edukasi juga penting. Bagian 7. Pentingnya langkah-langkah kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat memainkan peran penting dalam mencegah dan mengendalikan wabah cacar monyet. Sistem pengawasan membantu melacak virus dan mengidentifikasi kasus baru dengan cepat. Deteksi dini memungkinkan isolasi dan perawatan yang cepat bagi individu yang terinfeksi. Pelacakan kontak adalah alat penting lain yang digunakan oleh petugas kesehatan masyarakat. Vaksinasi adalah alat yang ampuh melawan cacar monyet. Kampanye edukasi kesehatan masyarakat juga penting. Bagian 8. Melihat ke depan, penelitian dan arah masa depan. Para ilmuwan terus mempelajari lebih lanjut tentang cacar monyet. Penelitian sedang berlangsung untuk mengembangkan tes diagnostik, pengobatan dan vaksin yang lebih baik. Fokus penelitian termasuk obat antivirus dan vaksin yang lebih efektif. Kolaborasi internasional sangat penting untuk mengatasi cacar monyet. Kerjasama global melindungi manusia dari ancaman kesehatan.